Padahal cuma piala AFF, tapi sambutan yang begitu meriah. Shin Tae-yong aja masih shock. Sambutan fans Garuda di Myanmar tampar sepak bola Myanmar. Timnas Indonesia telah bertolak ke Myanmar pada Kamis 5 Desember 2024, pagi waktu Indonesia bagian Barat, untuk melakoni Piala AFF 2024. Untuk agenda tersebut, Asnawi Mangku Alam dan Rafael Strike dipastikan terlibat meski harus menyusul. Informasi tersebut disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Dalam informasinya, Sumarji mengatakan skuad Garuda lebih dulu transit di Singapura sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Yangon, Myanmar. Tadi pagi jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, 22 pemain berangkat dari Jakarta. Asnawi Mangku Alam dan Rafael Strike akan menyusul ke sana, Myanmar. Kata Sumarji dalam keterangan dikutip Kamis 5 Desember 2024. Soal Strike, Sumarji memastikan bahwa Brisbane Roar, klub sang pemain merumput, telah memberikan izin tampil di Piala AFF 2024. Dan di laga perdana nanti, Indonesia memang harus bertandang ke Myanmar di partai away pertama Indonesia. Ini akan jadi pembuktian bagi pemain muda untuk bisa memberikan trofi juara untuk Indonesia. Para pemain sudah tiba di Myanmar sejak kemarin karena STY ingin anak asuhnya bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca di Myanmar. Meski sama-sama beriklim tropis, namun kelembapan di Myanmar berbeda dengan Indonesia. Namun ada hal unik yang terjadi saat kedatangan para pemain timnas di bandara. Terkejutnya Shin Tae-yong, di mana di Myanmar pun masyarakat dan fans Indonesia masih begitu banyak. Mereka berbondong-bondong memberikan dukungan terhadap timnas Indonesia. Padahal kita tahu sendiri di ajang ini kita hanya membawa skuad pelapis. Hal ini membuat STY sedikit shock. Dirinya menilai masyarakat Indonesia hidup untuk sepak bola. Bahkan fanatisme ini tak akan didapatkan di negara manapun. Negara pelopor pemain bola Brazil saja tak segila masyarakat dan fans Indonesia. Dan sekelas hooligan dari Inggris pun yang dikenal paling fanatis masih jauh dibandingkan supporter yang kita miliki. Saya cukup kaget dengan sambutan mereka. Saya rasa mereka sudah lupa Piala AFF dan fokus ke Piala Dunia. Namun ternyata hegemoninya masih tetap sama, ucap STY kepada media. Hal ini pun juga menjadi sorotan publik Myanmar, seakan tertampar dengan semangat fans Indonesia yang mendukung timnasnya di negara orang. Bahkan tiket pertandingan pada laga 9 Desember lagi tercatat berasal dari Indonesia. Dan ini membuktikan kita akan berbagi tribun dengan supporter tuan rumah. Kita harap publik Myanmar bisa bersatu untuk memberikan dukungan, karena sejauh ini terlihat supporter tim tamu sudah banyak yang berdatangan. Tulis salah satu media lokal Myanmar. Tak hanya laga melawan Myanmar, namun media Vietnam juga cukup terkejut tentang pembelian tiket pertandingan antara Vietnam serta Indonesia. Dilansir dari laman Soha FM, disebutkan bahwa tiket pertandingan Vietnam melawan timnas Indonesia yang berlangsung di Stadion Viet Tri sudah habis terjual dan menepis anggapan banyak orang bahwa laga tersebut tidak akan menarik. Timnas Indonesia hanya membawa skuad cadangan, tapi tiket pertandingan melawan tim nasional Vietnam di Puto tetap ludes terjual. Tulis judul Soha FM. Semua tiket untuk pertandingan antara tim nasional Vietnam versus Indonesia telah terjual habis setelah 2 hari. Bertentangan dengan prediksi banyak orang, para penggemar tetap memburu pertandingan sengit yang paling menegangkan di Asia Tenggara itu. Jelas laman tersebut. Pertandingan timnas Indonesia kontra Vietnam sendiri bakal berlangsung pada 15 Desember mendatang di markas skuad The Golden Star.
Dari rekor pertemuan terakhir, timnas Indonesia sedikit lebih diunggulkan ketimbang Vietnam untuk raih kemenangan. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, skuad Garuda sukses torehkan 3 kemenangan beruntun di semua ajang. Bahkan, timnas Indonesia berhasil membuat Vietnam tak bisa mencetak gol dari 3 pertemuan terakhir.